Ya, sama seperti kami, besar kemungkinan Anda juga akan kesulitan memahaminya. Sebelum seperti ini, aksi yang kemudian dikenang sebagai tragedi Trisakti sebenarnya dimulai seperti ini. Aman, damai, dan penuh cinta. Dan sudah berlangsung seperti itu sejak pagi ketika 6.000 Civitas Akademika Trisakti berkumpul di pelataran parkir kampus mereka. Yang mereka lakukan di sana hanyalah aksi mimbar bebas menuntut 3 aspirasi masyarakat kepada MPR. Perbaikan ekonomi, reformasi politik, dan pelaksanaan sidang umum istimewa. Tuntutan yang cukup masuk akal mengingat situasi dan kondisi Indonesia saat itu yang diambang kehancuran. Tidak ada tanda-tanda bahwa beberapa jam kemudian, tempat yang sama akan berubah menjadi lokasi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah reformasi Indonesia. Situasi mulai memanas menjelang siang. Satu persatu, aparat keamanan mulai berdatangan dan mengambil posisi di sekitar lokasi. Sebentar dulu, kami tidak akan buru-buru berprasangka. Ketika itu, aksi semacam ini memang hanya diperbolehkan di kampus. Kehadiran mereka di sana untuk memastikan peraturan tersebut dipatuhi tentu akan sangat dimengerti. Tapi di sisi lain, kami juga akan mengerti jika peserta mengabaikan peraturan konyol ini. Maksudnya, rupiah anjlok, ekonomi hancur, korupsi merajalela, PHK di mana-mana. Gimana mau patuh coba? Lagi pula, jumlah aparat yang berada di lokasi saat itu juga relatif sedikit. Mereka, katakanlah belum berada dalam posisi untuk melakukan tindakan yang lebih jauh. Itulah kenapa pada jam 12.30, ketika gerbang kampus dibuka, aparat tidak melakukan pencegahan. Mereka hanya menghimbau peserta untuk tetap tertib saat berada di jalan. Rencananya, peserta aksi akan melakukan long march dari kampus Trisakti menyusuri Jalan Letjen S. Parman menuju gedung MPR DPR. Tapi perjalanan sejauh 8 km ini ternyata harus terhenti sebelum menyentuh kilometer pertamanya. Di titik ini, tepatnya di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat Lama, mereka dihadang oleh barikade aparat yang baru tiba di lokasi. Barikade itu dipimpin langsung oleh Dandim beserta Wakapolres Jakarta Barat. Ini hal yang bagus. Setidaknya, peserta aksi bisa berunding dengan seseorang yang memang benar-benar berwenang, bukan? Kami juga berpikir seperti itu awalnya. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Setelah tim negosiasi dari kedua pihak berunding, aparat ternyata hanya mengizinkan peserta untuk melakukan aksi sampai di tempat tersebut. Alasannya macet, rusuh, pengerusakan, dan lain semacamnya. Peserta tentu saja kecewa dengan keputusan ini. Karena dari awal, demonstrasi ini memang dirancang sebagai aksi damai, dan hingga saat itu tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya. Justru di lokasi inilah peserta aksi mulai membagikan bunga mawar kepada aparat. Sebuah isyarat sederhana untuk menegaskan bahwa mereka datang bukan untuk mencari bentrokan, melainkan untuk menyampaikan aspirasi. Di situ akhirnya memang berlangsunglah aksi damai, ada orasi, ada segala macam. Bahkan juga ada teman-teman yang lain, yang perempuan juga kita bagi-bagi bunga ke polisi. Mungkin ada juga waktu itu foto-foto dokumentasi yang kita bagi-bagi mawar gitu kan. Suasana seperti itu terus bertahan dari siang hingga menjelang sore. Baik mahasiswa maupun aparat sama-sama berusaha menahan diri. Setiap keputusan dipertimbangkan dengan hati-hati, seolah kedua belah pihak sama-sama memahami bahwa satu langkah yang keliru bisa mengubah segalanya. Puncaknya, kedua pihak akhirnya mencapai satu kesepakatan. Mahasiswa bersedia membatalkan long march dan kembali ke dalam kampus, sementara aparat akan membuka jalan agar proses mundur itu dapat berlangsung dengan tertib. Seandainya cerita ini berakhir di sana, mungkin tragedi Trisakti tidak akan pernah tercatat dalam sejarah. Namun ada satu orang yang tampaknya tidak menginginkan itu terjadi. Namanya Mashud. Kami berusaha keras mencari fotonya, berharap bisa menunjukkan kepada Anda siapa orang ini. Sayangnya, yang kami temukan bukanlah wajah, melainkan jejak tindakannya pada hari itu. Ketika barisan mahasiswa mulai bergerak mundur, Mashud tiba-tiba muncul dari tengah kerumunan dan tanpa alasan yang jelas,
ia melontarkan kata-kata bernada menghina ke arah para peserta. Ucapan yang seketika memancing emosi sebagian peserta aksi. Setelah itu, Mashud melakukan apa yang biasanya pengecut lakukan. Kabur ke barisan aparat, meninggalkan api yang baru saja disulutnya. Yang membuat semuanya semakin buruk adalah setelah peserta yang sempat tersulut berhasil ditenangkan, beberapa oknum aparat malah ikut melontarkan kata-kata serupa. Selagi mereka melakukan hal bodoh ini, peserta di ujung yang lain masih melakukan apa yang telah disepakati sebelumnya. Mereka mundur perlahan, bergantian memasuki area kampus melalui gerbang yang relatif kecil. Prosesnya memang lambat, tetapi masih berlangsung dengan tertib. Kemudian, satu letusan memecah suasana. Dalam hitungan detik, keadaan berubah total. Candaan berubah menjadi tembakan. Cinta berganti menjadi gas air mata. Pukulan, penindasan, pelecehan, teriakan seakan menyempurnakan kepanikan itu. Ya kita baru jalan berapa langkah gitu. Teman saya bilang, Ki lari, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, iya, aku bilang gitu kan. Gak lama dia ngomong kayak gitu, dia lari. Dan gak lama kemudian saya dengar ada tembakan di belakang. Dan semua ini terjadi dengan semuanya tuh langsung menyerbu, membabi buta. Yang ada di jalan dipukul, yang lari ke dalam wali kota disikat, di perempuan-perempuan ya ada yang dilecehkan gitu ya. Nah, semuanya tuh terjadi tuh, langsung tembakan. semua ini terus berlangsung bahkan ketika peserta sudah memasuki area kampus. Tapi walaupun begitu, Apakah itu peluru tajam, apakah itu peluru karet atau peluru kosong, pada saat itu saya belum bisa membedakan hanya dari suara. ketika itu belum ada yang tahu peluru apa yang digunakan aparat. Karena Ada 3 orang mengejar saya lebih dekat. Semakin dekat saya di depan Untar, saya ditembak dan tersungkur ke depan. Setelah saya sampai lantai 9, di atas itu, saya merasa perih. Kok saya perih di belakang gitu. Pas saya buka baju ini, itu udah bolong. kalau dia ditembak dengan peluru tajam, yang bolong itu pasti sebadan-badannya, bukan cuma baju. Kami berharap faktanya cuma sampai di sini. Tapi Ya, lagi lempar batu untuk melawan aparat di flyover itu. Tapi ditembak sniper dari atas gedung itu. Ke pohon. Iya, karena sudut kemiringannya ke sana. Dadanya tembus ini. Tembus. Ini lokasi di mana saudara Hendriawan sih ditembak. Tembus ini. Atau di sini, lehernya kena ini, tembus. Di gedung P, ini gedung M, ini gedung P. Nah di gedung P saya lihat anak mesin kena gitu kan. Di kemudian hari saya tahu bahwa yang pertama itu adalah Hendriawansi, yang kedua itu adalah Heri Hartanto. Hafidin Royan juga meninggal hari itu setelah tertembak pada bagian kepala saat berada di depan gedung M. 4 peserta tewas di hari itu karena peluru tajam. Elang Mulia Lesmana, Hendriawansi, Heri Hartanto, dan Hafidin Royan. Kami tidak begitu yakin dengan posisi persis meninggalnya di mana. Tapi kami sangat yakin jika semuanya sebenarnya bisa lebih buruk. Karena Ya lewat itu masih ada terusan tembakan, bahkan mungkin sampai jam 10 malam. Karena kan 4 yang tewas peluru tajam, tapi yang luka juga banyak nih, belasan. Buat kita penembakan itu real, bukan hanya sekedar 4 peluru tajam, tapi banyak peluru tajam dan memang menginginkan jumlah tewas yang banyak. yang paling menyakitkan, upaya pertolongan terhadap korban pun juga dipersulit. Siapa yang setega ini coba? Jawabannya mungkin bisa ditelusuri dari tempat ini. Rumah Sakit Sumber Waras. Ke tempat inilah korban-korban dievakuasi, termasuk mereka yang meninggal. Dari 4, Munim Idris yang saat itu diminta kepolisian untuk melakukan otopsi, hanya menemukan serpihan peluru pada tubuh 2 korban meninggal. Masing-masing mendapat luka tembak pada daerah yang mematikan, bukan untuk melumpuhkan. Ini jelas dari lokasi luka tembak, ada di dahi dan tembus ke daerah belakang kepala, ada di daerah leher, di daerah punggung, dan ada yang di daerah dada. Hal ini memang sudah cukup membuktikan adanya penggunaan peluru tajam. Tapi masalahnya, siapa yang menembak? Iya benar, aparat. Tapi yang berada di lapangan hari itu bukan hanya satu kesatuan.
ada Brimob, Batalion Kavaleri 9, Infanteri 203, Artileri Pertahanan Kostrad, Infanteri 202, Pasukan Anti Huru-Hara, Unit Reaksi Cepat, dan Pengendali Massa? Jawabannya mungkin akan lebih mudah ditemukan jika kemungkinan-kemungkinan ini dipersempit. Caranya cuma satu, uji balistik. Hasilnya adalah peluru yang ditemukan di dalam tubuh dua korban tersebut memiliki kaliber 5,56 mm. Peluru berukuran itu biasanya digunakan untuk senjata laras panjang jenis Steyr atau SS-1. Tebak satuan apa yang menggunakan senjata itu? Satuan Brimob dan satuan Kopassus. Wow. Kami tidak mau berasumsi seliar itu. Sejauh yang kami tahu, satuan Kopassus tidak berada di lokasi di hari itu. Tapi masalahnya, saya sudah perintahkan kepada semua anak buah saya agar mereka tidak menggunakan peluru tajam. Mereka yang menghadapi pengunjuk rasa hanya dibekali peluru karet atau peluru hampa yang terbatas jumlahnya. Dari mana datangnya peluru ini? pimpinan Kesatuan Brimob pun juga tidak mengetahui siapa pelakunya. Tapi walaupun begitu, perkara ini akhirnya tetap bergulir ke pengadilan militer. Sejumlah anggota Brimob akhirnya dijatuhi hukuman. Sebagian dipidana beberapa tahun penjara, sementara sisanya hanya dipidana beberapa bulan saja. Parahnya lagi, putusan itu ternyata bukan disebabkan karena mereka terbukti sebagai penembak. Mereka dihukum hanya karena pelanggaran terhadap perintah dan prosedur yang berlaku. Sementara itu, orang yang benar-benar melepaskan peluru tersebut hingga hari ini, detik ini, identitasnya masih menjadi tanda tanya, kurang lebih sama seperti dalangnya.